Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Sabtu 5 Oktober 2024, yang secara khusus akan membahas mengenai fenomena kreak di Semarang. Dari mitrapos.com mengabarkan tawuran antar gangster di Semarang sejauh ini dari sejak Januari hingga September 2024 mencapai 83 kasus. Sebanyak 200 pelaku dari kasus tawuran tersebut telah dilakukan pembinaan, sedangkan 73 pelaku diantaranya telah diproses pidana dan 22 orang masih di bawah umur. Hal itu dilakukan karena pelaku tawuran yang ditangkap banyak yang terpengaruh minuman beralkohol ketika beraksi. Polrestabes Semarang sendiri telah mengamankan ratusan botol dan puluhan liter minuman beralkohol berbagai jenis dari berbagai penjual dalam razia yang digelar beberapa hari terakhir ini. Dari FIFA Jogja, menurutnya istilah kreak belakangan ini ramai jadi perbincangan di media sosial menyusul aksi gangster remaja yang meresahkan warga kota Semarang. Aksi para preman yang rata-rata berusia remaja itu sempat menghebohkan jagat maya karena berbuntut pembunuhan terhadap seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di ibu kota Jateng itu. Korban bernama Muhammad Tirza Nugroho tewas secara mengenaskan pada hari Selasa 17 September setelah dibacok oleh 3 pelaku anggota gangster All Star di depan SPBU Jalan Kelut Raya, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang. Korban tewas ternyata merupakan korban salah sasaran karena para pelaku menduga korban adalah anggota gangster lawan. Buntut peristiwa itu muncul istilah kreak yang jadi nama lain dari para anggota gangster Semarangan itu yang aksinya mirip-mirip Klitih di Jogja. Pasca kejadian, Polrestabes Semarang pun merilis sejumlah zona merah di wilayah Semarang yang harus diwaspadai warga yang suka pulang malam. Dari radar Semarang.id memberitakan sebanyak 19 gangster di kota Semarang menyatakan deklarasi pembubaran kelompok mereka. Deklarasi pembubaran gangster alias kreak Semarang dalam rangka menjaga situasi aman, nyaman, dan kondusif. Deklarasi berlangsung di Aula Lantai 3 Polrestabes Semarang pada hari Selasa 1 Oktober 2024 pukul 9 sampai 10.40. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolrestabes Semarang, Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang dan PJU Polrestabes Semarang. Hadir juga Kapolsek Sekota Semarang, sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan mahasiswa Udinus dan Ormas Kemasyarakatan NU. Dari Gridoto.com mengabarkan, kenapa harus tawuran? Gengsi dan pamor, ujar pelaku Riko di hadapan awak media saat pelaku dihadirkan di Mapolrestabes Semarang pada tanggal 19 September 2024. Riko mengaku bukan pertama kalinya ia mengajak geng lawan untuk baku hantam dalam tawuran. Sebelumnya dia pernah menantang geng yang sama melalui direct message Instagram. Namun baru kali ini keduanya bertarung. Riko sendiri mengaku terpancing dengan ajakan tawuran dari kelompok lawan. Sementara kedua rekannya sempat mabuk sebelum ikut serta dalam tawuran tersebut. Mereka pun datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam berupa celurit sepanjang 1,5 meter. Semarang diberitakan di NU Online Jateng mengabarkan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang Abdurrahman bersikap tegas terhadap kelompok kreak yang melakukan kekerasan di jalanan Kota Semarang. Menurutnya tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Hukum pidana Islam juga telah mengatur tentang larangan berbuat kekerasan, apalagi berhubungan dengan nyawa seseorang. Maka jelas kita mengutuk keras adanya kreak-kreak seperti itu. Jadi tanggapan Ansor, kita menolak adanya kelompok-kelompok yang seperti itu karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Ujarnya kepada NU Online Jateng pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang mengatakan pihaknya siap menggerakkan banser untuk membantu pengamanan kelompok kreak bersama kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Dari Pati, Lingkar Jateng ID menyoroti polisi akhirnya berhasil menangkap 4 remaja anggota kreak pada hari Sabtu 28 September 2024. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin menuturkan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 4 pelaku di 2 lokasi yang berbeda. Kejadian pertama berlangsung pada hari Sabtu 21 September 2024 di Jalan Raya Gabus, Logo Ayu, Kecamatan Gabus, sekitar pukul 2 pagi, sedangkan kejadian kedua terjadi di Jalan Raya Sukolilo Pati, Kecamatan Sukolilo pada hari Selasa 25 September 2024 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian juga berhasil menyita senjata tajam berupa 3 bilah celurit dan 1 corbek dari tangan para pelaku. Dari radar Semarang.id menyoroti maraknya kenakalan remaja berupa tawuran di kota Semarang disebut sebagai ajang mencari jati diri. Hal ini diungkap psikolog Indra Dwi Purnomo, dosen Sugio Pranoto Catholic University. Saat ini di kota Semarang terjadi pertumbuhan kelompok geng yang banyak
Menurut analisis faktornya ada beberapa penyebabnya. Dari sisi internal, ia menilai anak remaja yang terlibat tawuran ini mayoritas di masa awal remaja yang baru masuk sekolah baik SMP maupun SMA. Para kriak-kriak ini biasanya ingin bergabung pada kelompok atau geng tertentu sebagai bentuk ingin eksis. Dari akurat.co mengabarkan, warga Semarang ataupun orang-orang yang pernah tinggal di kota ini pasti tidak asing dengan sebuah sebutan kreak yang kerap disematkan kepada seorang pemuda dari kampung yang berkelakuan buruk. Kreak artinya orang yang punya sifat kasar, arogan, dan bertindak sesuka hati tanpa memperdulikan orang lain. Sedangkan di Jogja, terdapat fenomena hampir sama yang bernama klitih. Ini menjadi sebuah keresahan yang terakumulasi membentuk perasaan tidak aman bagi masyarakat setempat. Terlebih saat berita klitih terbaru seperti yang telah disinggung di atas sampai menewaskan korban jiwa terkuak ke khalayak publik. Selanjutnya dari fifa.co.id, dari Kota Metro Lampung menyoroti kenakalan remaja dan maraknya aksi tawuran belakangan ini semakin mengkhawatirkan dan seringkali berakar dari kesalahan dalam bergaul serta pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mereka pun datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam berupa celurit sepanjang 1,5 meter. Pada Jumat dini hari, tanggal 23 Agustus 2004, dalam operasi tersebut, petugas tidak hanya memberikan arahan dan pesan kepada remaja yang sedang nongkrong di tepi jalan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap badan dan lingkungan sekitar tempat berkumpulnya mereka. Kami melarang para remaja untuk mengkonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Dari suara Jawa Tengah.id, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengaku resah dengan ulah gangster yang belakangan marak di kota Semarang. Pasalnya tindakan mereka sudah mengarah kepada kriminalitas, bahkan sebagian pelakunya masih usia sekolah. Dia berpendapat bahwa perlu ada shock terapi terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kriminalitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun melakukan upaya serupa dengan memberikan edukasi kepada para siswa bahwa perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan mengarah pada tindak kejahatan tidak boleh dilakukan. Selain memberikan edukasi kepada siswa, orang tua juga perlu diberikan sosialisasi agar mengawasi anak-anaknya. Orang tua dan anak harus punya kedekatan agar tidak ada gangguan hubungan yang berpengaruh pada karakter anak. Pemirsa, itulah Headline Indonesia hari ini.